Pagi ini di kantor berjalan seperti biasa. Hanya saja Renal gak ada pas meeting tadi. Seperti biasa, aku mengerjakan tugas-tugas keuanganku. Kok rasanya sepi ya? Aku berhenti berkutat dengan laporan keuangan, menatap lurus ke pintu. Biasanya jam segini Renal datang untuk memberikan laporan hariannya. Aku memang memintanya melakukan laporan harian secara manual. Kalau untuk rekap laporan bulanan, aku minta backup-nya juga. Jam 11 siang, aku menggeliat sebentar, menunggu jam istirahat. Ku ambil ponsel dari tasku. Baru aku mau membukanya, terdengar ketukan di pintu ruanganku. "Masuk," kataku. Pak Bayu tersenyum memasuki ruangan. Aku mengangguk dan mempersilahkan duduk. "Duduk, Pak. Ada apa?" Aku menatapnya. "Ada berita duka, Bu." Pak Bayu menunduk. Dek, perasaanku langsung gak enak. "Berita duka apa, Pak?" Tanyaku tak sabar ingin tahu. Netraku melebar. Ayahnya Renal barusan meninggal. Pak Bayu melihatku. Kepalanya mengangguk tipis. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Badanku rasanya lemas seketika. Meski aku belum pernah bertemu dengan ayahnya Renal, tapi kok aku mau nangis ya dengar beliau meninggal. "Siapa yang ngabari, Pak?" Aku bertanya. "Renal sendiri. Dia telepon saya setengah jam yang lalu." Auto aku membuka ponselku. Puluhan panggilan tak terjawab terpampang di layar. Banyak dari Renal. Sebuah pesan WA masuk dari Renal juga. Segera aku membacanya. "Fon, ayahku meninggal. Aku sedih banget." Ya Allah, rupanya Renal juga berusaha memberitahu aku. Sayangnya ponselku kutaruh di tas dan aku silen. "Ya sudah, Pak. Kita berangkat melayat ke sana. Pilih beberapa staf untuk perwakilan. Pakai mobil perusahaan saja," kataku. "Ibu tidak ikut?" "Saya ikut, tapi pakai mobil saya sendiri. Saya harus bawa Excel dan pengasuhnya juga." "Baik, Bu, kita berangkat bareng saja." Pak Bayu berdiri dan berlalu dari ruanganku. Termenung sendiri aku di kursiku. Kasihan Renal, pasti dia terpukul. Dia sangat sayang pada ayahnya. Terlihat dari caranya yang bersemangat bila menceritakan tentang ayahnya. Ku coba untuk menghubungi ponsel Renal beberapa kali, tapi tak ada respon. Pastinya dia lagi berduka dan sibuk mengurus jenazah ayahnya. Lebih baik aku pulang sekarang buat menjemput Excel dan Mbak Retno. Tadi sudah ku telepon Mbak Retno buat bersiap. Tak lupa ku ingatkan untuk membawa barang-barang keperluan Excel. "Mau menginap ya, Bu?" tanya Mbak Retno saat memasuki mobil. "Enggak, entar pulang kok." Setelah siap semua, rombongan pun berangkat. Aku mengikuti mobil perusahaan dari belakang. Kami berangkat berlima sebagai perwakilan dari perusahaan. Mobil bergerak meninggalkan ibu kota menuju suatu daerah di Kabupaten Bogor. Perjalanan ditempuh selama lebih dari 3 jam, melewati jalan yang berkelok-kelok dengan pemandangan yang indah di sisi kanan kirinya. Jalannya memanjakan dan menuruni, memutari bukit, hamparan sawah menghijau, kebun sayuran, sangat indah dan damai sejauh mata memandang. Udara yang dingin dan sejuk. Beneran orang udik nih si Renal. Hehe. Akhirnya sampai juga rombongan di rumah Renal. Waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. Villa berbentuk panggul dengan halaman yang luas itu masih tampak ramai dengan pelayat.
kami memasuki rumah itu. Seorang pria yang menyambut kami mempersilahkan kami duduk di ruang tamu yang terletak di tengah bangunan utama. Bangunan yang didominasi kayu mengkilap ini terlihat artistik. Tak lama, Renal muncul dari sebuah pintu. Dia tersenyum menyambut kami. Meskipun tak dapat dipungkiri, wajahnya masih menyimpan kedukaan yang mendalam. Kami semua turut berduka cita ya Renal. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang layak di sisinya, diampuni dosa-dosanya, dan diterima amal ibadahnya. Amin. Begitu kata Pak Bayu. Kami berbincang dengan Renal. Dia bercerita, memang ayahnya sudah tua dan menderita penyakit jantung. Tapi kemarin waktu anfal, ayahnya sudah tidak kuat lagi. Beruntung saat Renal tiba di rumah masih sempat bertemu dengan ayahnya. Waktu cepat berlalu, sudah masuk maghrib saja. Di luar hujan deras dengan disertai guntur. Setelah menunaikan sholat maghrib, rombongan berpamitan. Masih hujan, kata Renal menunjuk keluar. Gak apa-apa Ren, sahut Pak Bayu. Kita jalan hati-hati kok. Bu Ivone, gimana? Berani nggak nyetir malam sama hujan? Jalannya lebih licin dan berkelok-kelok loh. Pak supir kantor bicara. Aku terdiam. Memang sih, jalannya tadi berkelok-kelok dan banyak menanjak. Pasti pulangnya lebih banyak menurun. Kan serem, mana pinggir-pinggirnya sawah lagi. Ngeri ah. Ivone, pulang besok saja Pak. Biar saya yang ngantar. Renal mengambil keputusan. Aku berani kok, ucapku. Sudah Bu Ivone, pulang besok saja. Jangan maksa, bahaya, kasihan bayinya, ujar Pak Bayu yang diamini oleh semua hadirin. Mau gimana lagi? Terpaksa aku menginap di rumahnya Renal. Masih jam 9 malam, udara dingin menusuk tulang. Aku yang terbiasa tinggal di Jakarta merasa sangat menggigil di sini. Axel sudah tertidur lelap dalam dekapan Mbak Retno. Perempuan pengasuh itu sangat sayang pada Axel. Tak salah memang, mamaku memilih dia menjadi babysitter anakku. Renal memberikan kamar besar ini untukku bertiga. Tadinya dia menawarkan aku kamar sendiri, tapi aku tidak mau. Lebih baik tidur bertiga. Axel bersama Mbak Retno dan aku di bed sendiri. Belum ngantuk, sengaja aku keluar kamar untuk melihat situasi. Berjalan ke samping kiri, aku menuju ruang depan. Tampak di teras depan beberapa laki-laki duduk-duduk, ngopi, merokok, dan bercengkrama. Aku berbalik, berjalan melewati dapur yang letaknya menjorok ke belakang. Masih ada beberapa orang juga di sana. Mereka para pelayan villa ini. Aku tersenyum pada mereka. Mau kemana Neng? Tanya seorang ibu bertubuh subur padaku. Gak kemana-mana Bu, cuma mau lihat-lihat, jawabku. Ke perapian aja, di dekat ruang tengah. Ada Den Renal di sana. Tangan ibu itu menunjuk ke dalam. Oh ya, terima kasih Bu. Kepalaku menunduk sedikit. Kulangkahkan kakiku masuk ke ruang tengah, seperti yang ditunjukkan ibu tadi. Villa ini begitu besar, banyak ruangan. Kamarnya saja ada 5. Ruang makan yang luas, 2 dapur, ruang tamu, ruang tengah yang merangkap sebagai ruang utama, sangat luas. Banyak kursi dan meja bertata rapi di ruangan itu. Sepertinya dulu saat masih hidup, ruang utama ini adalah tempat yang paling sering digunakan untuk pertemuan dan acara yang mengundang banyak orang oleh ayahnya Renal. Sampai di ruang tengah,
Aku menghentikan langkahku, melihat sekeliling. Di pojok sana, dekat ruang TV, ada perapian yang menyala. Di sofa panjang yang bersisian dengan perapian, aku melihat Renal berjalan mendekat. Kulihat punggung Renal duduk sendirian, memakai sweater gombrang warna putih dan celana jeans. Renal duduk berselonjor di sofa. Di bangkunya ada laptop yang menyala. Aku mengagetkannya. Renal menoleh. Dia menatapku agak lama, kemudian tersenyum. Kakinya diturunkan dari sofa. Laptop segera dia taruh di meja. "Von, belum tidur?" tanyanya. Renal mengajakku duduk di sofa. "Belum," jawabku sambil duduk. "Dingin ya di sini." Renal tertawa kecil. Aku mengangguk. Bibirku mengulum senyum. Duduk berdua bersama Renal, netraku tak sengaja melihat laptop yang masih menyala. Deretan angka dan grafik terpampang di sana. Aku sempat merekamnya di otakku sebelum layar itu berganti server. Itu seperti gambar grafik saham. Aku pernah melihatnya dulu di laptopnya Mas Niki. Apa dia pemain juga? Kulirik Renal. Kenapa semua kesamaan ini membuatku deg-degan? "Mau minuman hangat, Von? Minuman apa?" "Jahe rempah." "Boleh deh." Renal berjalan menuju dapur, berbicara pada pelayan, kemudian balik lagi ke sini. "Apa rencanamu setelah ini, Ren?" "Maksudku, apa kamu masih akan bekerja di kantorku?" tanyaku, sambil merapatkan baju hangat tipis milikku. Renal melihatnya. "Pakai jaketku, Von." Tangan Renal mengambil jaket yang tergeletak di sampingnya dan diberikan padaku. "Makasih." Ku pakai jaket Renal. Sekarang baru hangat badanku. "Betah ya kamu di sini?" Keningku mengerut. "Hahaha. Gimana sih? Ini kan rumahku," tawa Renal. "Jadi kamu akan mengelola perkebunan milik ayahmu ini?" tanyaku. Seorang pelayan datang dengan membawa nampan berisi 1 teko kecil minuman rempah dan 2 cangkir. "Makasih, Bu," ucap Renal. Perempuan itu mengangguk dan segera pergi. "Tidak, Von. Aku akan kembali ke kota dan bekerja lagi." Renal menuang air rempah ke dalam kedua cangkir. "Terus, bagaimana dengan perkebunan ayahmu ini?" tanyaku. Ku ambil cangkir berisi minuman panas dan ku usap-usap dengan kedua tanganku, mencari kehangatan. Ada manajemen yang menangani. Aku hanya memantau saja. "Oh, begitu." Ku minum air rempah hangat ini. Rasanya legit. Aroma daun serai dan pedasnya jahe seketika menghangat tenggorokan dan menjalar ke dadaku. Enak. Renal juga meminumnya. Netraku melihat sekeliling. Di sebelah perapian ada meja nakas panjang. Ada beberapa foto keluarga terpajang di sana. Aku berdiri dan berjalan mendekat untuk melihat lebih jelas. Aku mengambil 1 bingkai foto. Ini foto lawas sepertinya. Ada seorang pria, ayahnya Renal, seorang perempuan, mungkin ibunya, dan di tengahnya ada seorang anak lelaki berpipi cabi. Aku memandangnya lama. "Ini kamu waktu kecil ya?" tanyaku. Netraku melihat Renal yang kebetulan sedang melihat ke arahku. "Iya." "Kok nggak sama?" Ku taruh lagi bingkai foto di tempatnya. Selebihnya, foto yang lain adalah foto Renal saat dewasa, sekarang bersama ayahnya yang sudah tua. Tak ada foto kecilnya yang lain. "Waktu kecil aku gendut, Von. Jadinya berbeda." "Oh,"
Aku kembali duduk bersama Renal. Jadi kecilmu di sini? Maksudku, kamu bersekolah di desa ini? Ku tatap Renal. Dia menggeleng. Aku tidak tahu, tidak ingat. Kembali Renal menggeleng. Jadi, kamu tidak ingat masa kecilmu? Keningku mengerut dalam. Renal menarik nafas, kemudian menggeleng pelan. Aneh sekali, gumamku. Mungkin waktu aku hanyut di sungai, kepalaku terantuk batu-batuan, Von. Makanya nggak ingat apa-apa. Hehehe. Renal tertawa sendiri. Mungkin dia juga merasa aneh. Hening. Hanya suara hewan malam yang terdengar bernyanyi di luar. Kulihat Renal seperti melamun. Aku melirik sebentar, lalu menghabiskan minuman di cangkirku. Ada yang kuingat, Von, ujar Renal pelan. Apa? Aku beringsut. Ku taruh lagi cangkir di meja. Kalau aku bilang, entar dikira lagi gombal. Renal tersenyum lucu. Aku melihatnya. Persis Mas Niki. Apaan? Cepet bilang. Netraku melebar. Entah kenapa, aku merasa pernah melihatmu sebelumnya. Seperti pernah dekat sama kamu, Von. Aku merasa tidak asing dengan wajahmu. Renal menatapku lama. Aku juga tertegun agak lama. Kami saling menatap. Ada getar halus yang menjalar dari dalam dadaku. Ku angkat kedua alisku. Kepalaku mengangguk. Mungkin saja, jawabku asal. Gak mungkin lah, Von. Kamu udah ada yang punya. Renal tersenyum lebar. Hehehe, iya. Jawabku gantung. Lalu kami berdua terdiam lagi. Kenapa kalian tidak menikah? Padahal sudah ada Axel. Apa kau tidak kasihan padanya? Renal bertanya tanpa melihatku. Lama, aku baru menjawabnya. Sebagai perempuan, aku hanya menunggu. Ucapku pelan. Kepalaku menunduk. Menunggu saat dilamar. Lanjutku lirih. Ada sesak menghampiri saat aku teringat omongan Tante V. Aku ini tak pantas buat Juna. Pandanganku mendadak kabur. Ada yang hangat menetes dari sudut mataku. Hiks. Renal melirikku sekilas, kemudian memandang perapian. Kau mencintainya? Tanyanya lirih. Aku tak menjawab. Aku butuh Juna. Aku sayang Juna. Tak ada kata yang bisa kuungkapkan untuk menjelaskan kebaikan lelaki itu. Aku mau ke kamar. Gegas aku berdiri dan berjalan meninggalkan Renal. Lelaki itu menatapku sampai aku berbelok dan menghilang masuk kamar. Bersambung.